Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16 mulai. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, ini berbicara tentang Israel, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, di sini kita berbicara tentang hidup karena percaya, hidup karena iman. Dan kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, tidak kurang dari 10 kali kata diperhitungkan itu ditulis. Tidak kurang dari 10 kali kata diperhitungkan itu ditulis di sini. Berarti kata diperhitungkan ini menjadi kata yang sangat penting. Ya. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Ya. Kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, ayat 22 mengatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bahwa penting kita itu mempunyai iman atau kepercayaan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, semua kelemahan kita itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Justru apa yang dilakukan Tuhan, yang kita percayai, itu yang diperhitungkan. Dan untuk percaya ini tidak mudah. Hanya mengaku percaya bisa.
Tetapi coba seiring dengan waktu, kita akan melihat sendiri apakah kita ini orang yang percaya atau tidak. Kalau hanya mengaku percaya, gampang. Tetapi membuktikan diri kita ini sungguh-sungguh percaya, seiring dengan waktu akan kelihatan apakah kita percaya atau tidak. Abraham, bapak orang percaya. Tetapi ingat, kepercayaan Abraham minimal itu kelihatan sungguh-sungguh setelah 25 tahun. Karena ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham, maka saya percaya Abraham mengatakan, aku percaya. Bahkan ketika Tuhan menyuruh Abraham, lihat itu bintang-bintang di langit, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Saya percaya. Abraham katakan, aku percaya. Tetapi ketika tahun demi tahun berlalu, apakah kita melihat Abraham percaya sungguh atau tidak? Dia sempat digoyahkan oleh tingkah atau perbuatan dari Sarah istrinya. 25 tahun. Baru kita semua juga tahu bahwa Abraham orang percaya. Sebelum 25 tahun, tidak jelas apakah Abraham percaya sungguh atau tidak. Oleh karena itu, banyak orang Kristen juga mengaku percaya. Tetapi Anda melihat, seiring dengan waktu, perkataan dan tingkah lakunya membuktikan bahwa banyak dari orang Kristen ternyata tidak percaya. Dan coba kita lihat dulu kata diperhitungkan, ini sangat luar biasa bahwa ini adalah karya Tuhan. Mulai ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, orang yang bangga dengan perbuatannya, dia bisa bermegah, dia bisa menyombongkan diri, tetapi tidak di hadapan Allah. Atau dengan bahasa sederhananya, orang yang menyombongkan diri akan perbuatannya tidak pernah ada di hadapan Allah. Nah, itu lebih gampang dicerna. Ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Perhatikan kata diperhitungkan kembali, ini sangat penting. Bahwa mudah untuk mengatakan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi ingat, orang yang mengatakan seperti itu kebanyakan hidupnya itu normal. Kebanyakan. Artinya perkataan dan perbuatannya bisa diterima oleh manusia secara umum. Dan ketika ditantang untuk percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosanya, mudah. Iya, saya percaya. Kenapa? Karena kita ini sudah biasa diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita istilahnya tidak terlalu bejat. Ya. Tetapi bayangkan kalau ini yang terjadi di ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia,
yang membenarkan orang durhaka. Bayangkan, ketika kita masih durhaka, percaya apa enggak bahwa Allah membenarkan kita, menganggap diri kita benar. Tanpa melakukan apa-apa loh ini. Tanpa melakukan apa-apa. Percayakah engkau bahwa aku Tuhan menganggap engkau benar? Tidak mudah. Karena kita sendiri tahu bahwa kita ini orang durhaka. Tanpa melakukan apa-apa. Kalau masih dikasih waktu 1 minggu aja, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, kita bisa menghibur diri kita dengan kelakuan kita selama seminggu itu. Oh iya, walaupun dosa 10 tahun, 20 tahun, kita bisa menghibur diri kita dengan menganggap kelakuan baik kita seminggu sudah menutupi semua dosa. Tetapi tanpa melakukan apa-apa, ingat loh, sebenarnya tidak mudah kita itu percaya. Tuhan Yesus, ingatlah kalau engkau sudah ada di surga, di Firdaus. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Belum ada di Firdaus. Tetapi ketika orang itu percaya, dia naik ke Firdaus. Tetapi lihat, orang di sampingnya lagi tidak percaya. Karena memang untuk percaya itu tidak mudah. Percayanya ke Tuhan juga aneh-aneh. Anda semakin ikut Tuhan, Anda dituntut untuk bisa mempercayai Tuhan dalam hal-hal yang tidak masuk akal, yang sangat aneh. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Percayanya itu dianggap bahwa, oh engkau orang benar karena percaya. Belum melakukan apa-apa. Anda mungkin sering mendengar istilah percaya ya percaya, tapi kalau tidak bekerja bagaimana bisa diberkati? Ya. Padahal ketika kita percaya, maka Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan. Karena Dia harus memberkati kita. Tetapi seringkali otak kita ini memaksa kita memperkatakan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita itu tidak percaya. Jadi kita lihat bahwa ketika Abraham belum melakukan dan tidak mengenal hukum Taurat, yang harus melakukan hal-hal yang baik baru dianggap benar. Abraham tidak. Pokoknya Tuhan berfirman, Abraham katakan, aku percaya. Dan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kita lihat juga Daud, coba lihat ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan percaya. Coba lihat ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat, sampaikan semua ini kepada orang-orang yang beragama. Mereka tidak bisa terima, tidak bisa percaya kalimat ini. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuh.
Tidak ada orang beragama itu percaya dengan ini. Oleh karena itu dari awal saya katakan, percaya kepada Tuhan itu sukar. Daud menyadari hal ini. Kalau sampai dosa, kesalahan kita diperhitungkan Tuhan, habis semuanya. Oleh karena itu ternyata Abraham dan Daud sama-sama dibenarkan. Bukan karena perbuatannya, dibenarkan karena percaya. Dibenarkan karena percaya. Ini Daud yang mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagaimana bisa manusia berpikir kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Ini karena sudah ada firman. Kalau engkau percaya, maka dosa-dosamu tidak diperhitungkan. Kalau engkau percaya, maka engkau dibenarkan. Percaya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita perhatikan ayat 22 kembali. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bahwa untuk melangkah kepada hal-hal yang selanjutnya, apakah itu soal kesembuhan, soal keuangan, awalnya ini loh, ketika kita sudah diperhitungkan sebagai kebenaran, baru kita bisa melangkah di dalam iman yang selanjutnya. Selama kita menjadi orang yang tidak percaya bahwa dosa kita tidak diperhitungkan, bahwa kita sebagai orang durhaka ini karena percaya akan pengorbanan Yesus dianggap benar. Selama kita tidak percaya hal itu, maka kita tidak siap juga untuk menerima kesembuhan, untuk menerima berkat keuangan, untuk menerima pemulihan, untuk menjadi sempurna bahkan. Kita tidak akan percaya juga. Diawali dengan percaya bahwa Yesus mati bagi kita ketika kita masih menjadi orang berdosa atau menjadi orang yang durhaka. Baru di sini perjalanan iman kita dimulai. Selama kita menganggap diri kita orang berdosa, kita masih terdiri dari darah dan daging penuh dosa. Selama itu diucapkan terus, selama itu yang dipercaya terus oleh kita, maka kita tidak siap dan tidak akan pernah melangkah dalam perjalanan iman. Tidak pernah. Karena kita melangkah perjalanan iman dimulai sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan sebagai orang berdosa. Kalau perjalanan orang berdosa tidak pernah ada catatannya di hadapan Tuhan. Nah, mari kita mulai ayat per ayat dari ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Sehingga janji itu, ingat, ini berlaku bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu percaya. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya.
bahwa Abraham ditetapkan Allah menjadi bapak banyak bangsa, ditetapkan di hadapan Allah karena percaya. Di hadapan Allah, aku menetapkan sebagai bapak orang percaya. Sudah ditetapkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Abraham percaya kepada Allah. Kepada Allah yang bagaimana? Nah, lihat di sini bahwa kita harus percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Ini yang Abraham percayai. Allah yang menghidupkan orang mati yang pertama. Allah yang menghidupkan orang mati. Berarti kalau Allah mampu membangkitkan orang mati, maka Allah juga mampu menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Kalau Allah mampu membangkitkan orang mati, sebab membangkitkan orang mati seandainya ada dokter yang bisa, harganya super mahal. Ya kan? Ganti ginjal aja supaya tidak mati mahal. Ya. Ganti hati aja supaya tidak mati mahal sekali. Apalagi sudah mati, berarti kalau orang sudah mati, semua organ tubuhnya rusak. Anda mau bayar berapa? Pikirkan itu. Kalau seluruh organ tubuhnya sudah rusak, orang itu mati, dan Allah mampu melakukannya, berarti tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini menjadi keyakinan Abraham. Oleh karena itu, ketika Abraham belum punya anak, Tuhan janjikan anaknya akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Itu Abraham mengatakan, aku percaya. Karena dia menyembah, melayani Allah yang mampu menghidupkan orang mati. Yang kedua, Allah yang Abraham percayai adalah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Ini berbicara penciptaan. Bukan berusaha malah. Tuhan sendiri tidak berusaha. Karena ayat yang benar, ayat ini mengatakan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada seolah-olah sudah ada. Jadi tidak ada dasar bagaimana itu akan terjadi. Ketika Tuhan berbicara, seakan-akan kalau saya pikir, dia tidak mikir, pokok ngomong jadi, ngomong jadi, ngomong jadi. Ya. Seperti itu. Anda bisa bayangkan, kita mempercayai dan punya Allah yang seperti ini. Dan Anda, apakah kita bisa percaya kepada orang yang mengaku mempunyai Allah yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menyebutkan apa yang tidak ada seolah-olah sudah ada, atau menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan orang itu mengatakan percaya, tetapi masih hidup dalam kekhawatiran. Percaya kepada Allah yang seperti ini, tetapi masih takut. Percaya kepada Allah yang seperti ini, tetapi masih menerima perkataan dokter, penyakitmu sudah tidak ada harapan. Berarti, ketika Anda mempercayai segala sesuatu sudah tidak mungkin, pada waktu itu secara bersamaan, Anda tidak mempercayai Allah.
Inilah Allah yang kita percaya. Abraham mau memberitahukan kepada kita, ini Allah yang dia percayai. Kalau engkau mengaku sebagai keturunanku, kalau Abraham bisa berbicara langsung kepada kita. Kalau engkau mengaku keturunanku, inilah Allah yang aku percayai. Engkau harus percaya juga. Anda bisa bayangkan Allah yang seperti ini dan kenapa kita masih harus takut? Allah yang menghidupkan orang mati dan Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, Injil Markus 11 ayat 23 dan 24 ketika berbicara tentang iman yang memindahkan gunung, ketika kita berdoa dan percaya bahwa Allah sudah mengabulkan, belum dikabulkan secara jasmani. Ketika berdoa, sudah percaya bahwa Allah sudah mengabulkan, maka itu akan terjadi, dikatakan. Allah menyebutkan apa yang tidak ada, seolah-olah sudah ada. Ketika kita mengucapkan terima kasih, maka itu tidak ada, tetapi seolah-olah sudah ada di tangan kita. Itu arti kita mengucapkan terima kasih. Jangan sampai setelah mengucapkan terima kasih pada Tuhan, lalu selanjutnya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan lagi. Aku yakin disembuhkan. Kira-kira disembuhkan apa enggak? Kebanyakan kan seperti itu. Oleh karena itu pada akhirnya penting sekali setiap pribadi mempunyai pengalaman berdiri langsung di hadapan Allah, mendengarkan suaranya secara langsung, melihat secara langsung, sehingga selanjutnya engkau tidak akan pernah meragukan apa yang dikatakan Allah. Bayangkan iman dari Abraham. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar untuk berharap. Berharap orang memberi pinjaman, berharap untuk disembuhkan, berharap dipulihkan, sudah tidak ada. Dasarnya untuk berharap, atau dengan istilahnya, sudah tidak berani berharap lagi. Tidak mungkin sudah. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Loh, ini orang yang belum punya anak dan umurnya sudah tua, dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah telah tertutup. Kalau kita secara umum kan, kalau memang sudah dikatakan sudah mandul, ya sudah selesai. Ini bukan hanya mandul, karena jelas Sarah ini mandul. Sarah mandul. Dan kalau ini tidak dipatahkan kutu, Anda perhatikan, lihat. Kemudian keturunannya juga dari Abraham. Anda lihat. Ternyata istri dari Ishak juga dikatakan mandul. Saya tidak akan bahas itu, tetapi perhatikan bahwa Sarah mandul sampai begitu tuanya, sudah mandul, rahimnya sampai tertutup lagi. Sudah tidak ada harapan. Toh
Abraham tetap berharap dan percaya. Apa yang Abraham percaya? Firman bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan ini tidak berbicara tentang anak angkat. Banyak orang ketika sudah 10 tahun, 15 tahun tidak punya keturunan. Walaupun sudah dia dengar suara Tuhan, dia akan punya keturunan. Hamba-hamba Tuhan mengatakan, kamu akan punya keturunan. Alkitab berbicara secara langsung dihidupkan, kamu akan punya keturunan. Tetapi setelah puluhan tahun, kebanyakan mereka langsung mengganti dan berpikir, aku mau adopsi anak. Toh ini pun adalah anakku. Mungkin ini yang dikehendaki Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Ketika Tuhan sudah berfirman, maka itu yang Tuhan akan kerjakan. Tidak ada alternatif lain. Sarah memberikan alternatif kepada Abraham. Dan alternatif itu sangat baik dan bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi ternyata itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Banyak dari kita hidup berdasarkan jalan alternatif. Seseorang datang kepada saya bahwa dia kesukaran soal uang untuk membayar anaknya sekolah, dan dia katakan sudah ada jalan keluar lagi. Saya mau minjem nanti ke saudara, kekenalan saya, bahkan kepada teman-teman yang reunian dikatakan ketika mereka tahu saya kekurangan uang, saya telepon, tidak ada yang ngangkat. Saya hanya jawab begini, dulu pernah ditolong Tuhan atau enggak, Pak? Ya ditolong juga akhirnya, tapi tetap takut. Loh, kok bisa? Sudah sering ditolong dalam hal keuangan, ya kurang tepat waktunya, iya ada. Tapi tetap tidak bisa percaya. Lebih dari 3 kali, 4 kali masih takut juga. Dan akhirnya saya katakan, ya seharusnya belajar dong. Sudah Tuhan tidak biarkan seperti itu, tepat waktu ditolong. Kok masih takut? Iya Pak. Terus, ya ini saya berusaha, mau pinjam segala macam. Kalau saya sih, saya bilang, saya sudah punya pengalaman bahwa Tuhan sudah melakukan, Tuhan pasti lakukan lagi. Saya akan tunggu. Tak bisa saya Pak. Ya sudah. Kalau memang tak bisa, silakan pinjam. Dan sampai kepada orang tua angkatnya dikatakan, saya itu kalau ke rumah orang tua angkat saya Pak, saya ini langsung masuk lewat pintu belakang. Sekarang saya dipersilahkan masuk lewat pintu depan. Itu pun hanya dipersilahkan duduk di ruang tamu, tidak boleh masuk. Dan akhirnya sudah kemana-mana tidak mendapat pertolongan. Sudah gimana? Saya mau katakan, ketika Tuhan berfirman, maka itulah yang dimaksudkan Tuhan. Tidak ada jalan alternatif. Disinilah akan membuktikan bahwa kita ini orang yang percaya atau tidak. Pak, buktinya berkali-kali pakai jalan alternatif, Tuhan tolong juga. Iya, tapi ingat, orang durhaka aja masih durhaka, Tuhan bisa perhitungkan menjadi kebenaran kok.
Apalagi kita yang sudah menyembah Tuhan, menyanyi, memberikan persembahan. Sekalipun Anda melakukan jalan alternatif dan Anda berpikir Tuhan masih tolong kok. Oh iya, Tuhan baik. Tetapi ingat, engkau tidak pernah percaya kepada Dia. Sebenarnya kalau sampai itu terus diulang, itu karena kesabaran Tuhan supaya kita bisa mempercayai Dia. Sebenarnya itu tujuannya. Ingat, yang dipegang oleh Abraham adalah ini, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Percaya apa? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada pegangan yang lain loh. Hanya firman Tuhan. Lucu kan? Bahwa Abraham sebagai bapak orang beriman, pegangannya itu hanyalah firman. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah banyak belajar dan diajar, seringkali yang kita andalkan adalah nubuatan, doa-doa hamba Tuhan. Kalau disuruh baca firman Tuhan diputusi, tidak ngerti. Dan akhirnya tidak membaca firman Tuhan. Seandainya kita mau tekun membaca, awalnya tidak ngerti, ketika dibutuhkan akan jadi ngerti. Ayat 19. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya mau sederhanakan aja begini. Imannya tidak menjadi lemah ketika dia melihat dirinya sendiri sudah tidak mampu. Rekening sudah kosong. Penyakit semakin bertambah kuat di dalam dirinya, tubuhnya semakin lemah. Lihat di sekelilingnya, lihat Sarah lagi sudah model nenek-nenek tua bungkuk-bungkuk, ya sudah daem segala macam, ya kan? Coba lihat dirinya sudah tidak memungkinkan, lihat sekelilingnya Sarah lagi, ya kan? Kan modelnya kan sama kan sebenarnya dengan kita ini, ya kan? Diri sendiri sudah tidak mampu, lihat orang pertolongan. Dari manakah pertolonganku? Tak segera ketemu. Padahal Alkitab katakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Loh, kan begitu mudahnya kan? Sudah jelas pertolonganku datangnya dari Tuhan. Masih cari. Dari Tony, Tono, ya Tommy, sebagainya. Sudah jelas dari Tuhan dikatakan. Masih bingung cari Tony, Tono, Tommy. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu loh secara pasti. Aku sudah tidak mampu. Keuanganku sudah tidak mampu. Ya, pergi ke dokter bayar uang sudah tidak mampu. Ya, sudah. Dirinya sudah tidak mampu. Sekelilingnya juga sudah tidak mampu menolong. Kelihatannya ini kalau ambil dari kitab Pengkhotbah, 2 orang lebih hangat, lidi 1 kuat, 2 lebih kuat, 3 tidak terkalahkan. Kelihatannya kalau ini 2 digabungkan malah tambah lemah. Ya, Abraham dan Sarah digabungkan tambah hancur imannya, bukan tambah kuat.
Untungnya di sini dikatakan lanjutannya ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tinggal Anda memilih. Mau lihat tubuh kita sendiri yang semakin lemah? Mau lihat tubuh Sarah yang semakin lemah? Atau mau lihat firman? Pilihan itu. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Terhadap tubuhnya, ia bimbang. Terhadap tubuh atau kandungan Sarah, ia bimbang. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ingat bahwa banyak orang mengatakan, aku percaya tapi masih bimbang. Tak bisa, ini gandengannya. Bimbang itu gandengannya sama dengan ketidakpercayaan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Diperkuat dalam imannya. Bahwa ketika Allah berfirman, maka firman itu menjadi pegangan. Abraham percaya dan dia tidak bimbang. Tetapi untuk memperkuat, Abraham harus terus mengucapkan firman itu. Saya mau katakan, Anda mendengar, Anda menjadi orang yang tidak bimbang. Tetapi ketika engkau mengucapkan firman itu, engkau sedang memperkuat iman yang sudah engkau miliki. Mungkin istilah saya, untuk mendapatkan satu keturunan, cukup Anda mendengar firman. Tetapi untuk mendapatkan 100 keturunan, engkau harus memperkuat imanmu dengan memperkatakan firman-Mu. Dan ia memuliakan Allah. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan malah ia diperkuat dalam imannya sambil memuliakan Allah, sambil memuji Allah. Bahwa nyanyian, pujian, kata-kata pengakuan tentang perbuatan Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Banyaklah menyanyi. Banyaklah menyebut apa yang Tuhan sudah dan bisa lakukan. Itu akan memperkuat iman kita. Dan kalau Anda perhatikan, ketika orang divonis tidak ada harapan, Anda coba, tiap ada orang datang, dengarkan perkataan. Apakah Anda akan mendengar kata dokter sudah tidak ada harapan? Atau aku percaya bahwa Allahku akan menyembuhkan aku. Anda bisa lihat dari perkataannya, apakah orang itu orang percaya atau tidak. Abraham tidak pernah terpengaruh. Dia ditolong oleh Allah. Dari bernama Abram, Bapak yang dimuliakan. Diganti ditambah Abram, namamu bukan Abram lagi. Abraham. Artinya Bapak banyak bangsa. Walaupun tidak punya anak, ketika ditanya namamu siapa? Bapak banyak bangsa. Tidak pernah Abraham mengganti namanya lagi. Namanya tetap Abraham, Bapak banyak bangsa. Bahwa kita pun harus seperti itu. Ingat, pengakuan kita dibutuhkan. Apakah suatu kebetulan Abram hanya ditambah sebenarnya kata ha. Ha itu berbicara tentang hembusan nafas. Ha.
bahwa firman ini yang tertulis ketika dihembusi oleh kuasa Roh Kudus, ini akan mendatangkan penciptaan. Apa yang sepertinya berjalan di tempat dengan firman yang tertulis ini. Tetapi ketika nafas dihembuskan, maka penciptaan mulai terjadi. Abraham menjadi Abraham itu hanya memasukkan kata ha. Itu hanya berbicara tentang hembusan nafas dari Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tidak bimbang, baik. Tidak bimbang, baik. Diperkuat, lebih baik. Ya kan? Tetapi perhatikan, penuh keyakinan. Kalau sudah penuh, tidak ada tempat untuk hal-hal yang lain. Anda punya 95% keyakinan atau iman. Anda tinggal memilih. Anda akan menyebut percaya atau masih ada loh 5% lagi ketidakpercayaan. Anda bisa ketika ketidakpercayaan mulai timbul, Anda bisa menepisnya. Karena Anda mempunyai 95% kepercayaan. Anda masih bisa menepisnya. Tetapi kalau sudah dikatakan penuh, Anda sudah tidak mempunyai tempat lagi untuk kebimbangan sedikit pun juga. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apakah kita semua yakin, penuh keyakinan? Itu pertanyaannya. Karena kalau tentang Allah menjanjikan, saya percaya setiap kita mempunyai janji Allah. Pertanyaannya yang tepat adalah, apakah kita penuh keyakinan bahwa janji Allah yang dilepaskan atas hidup kita itu akan terjadi atau tidak? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ia menjanjikan kesembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Ia menjanjikan kesembuhan, tapi kok semakin parah. Anda akan menyebutkan gejala-gejalamu, atau Anda akan menyebutkan janji Allah yang sudah kau miliki. Janji Allah adalah, aku adalah tabibmu. Aku akan menyembuhkan. Jika engkau penuh keyakinan, seperti yang saya katakan, apakah engkau yakin atau tidak, waktu akan membuktikan bahwa engkau orang yang punya kepercayaan atau tidak. Kalau Anda percaya bahwa Anda sudah dibenarkan ketika Anda masih menjadi orang yang durhaka, maka waktu akan membuktikan bahwa Anda percaya sungguh bahwa sudah dibenarkan atau tidak. Buktinya apa? Seiring dengan waktu, kata-katamu adalah kata-kata kebenaran. Tindakan-tindakanmu adalah kebenaran. Kenapa? Karena sudah dibenarkan. Tetapi kalau tidak percaya, kita ini orang berdosa. Maka seiring dengan waktu, apa yang kau percaya akan kelihatan. Engkau orang berdosa, harus berkata-kata kata dosa. Engkau orang berdosa, engkau harus melakukan tindakan dosa. Waktu akan membuktikan apa yang kau percayai.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diperhitungkan. Ingat loh, bukan karena perbuatan, tetapi karena Allah memperhitungkan. Menganggap. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bahwa ini adalah awal, kembali awal dari perjalanan iman. Ketika kita percaya Yesus sudah mati untuk pelanggaran kita dan Yesus bangkit untuk kebenaran kita. Ketika kita percaya, maka perjalanan iman sebagai orang percaya dimulai. Engkau akan bertemu dengan kesembuhan. Engkau akan bertemu dengan mujizat. Engkau akan bertemu dengan pemulihan. Engkau akan bertemu dengan kemakmuran. Janji kesembuhan dilepaskan. Dan engkau harus penuh keyakinan. Engkau akan menerima kesembuhan. Janji pemulihan dilepaskan. Engkau harus penuh keyakinan bahwa itu pasti terjadi. Kenapa? Yang berfirman adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Yang berfirman adalah Allah yang menyebutkan apa yang tidak ada seolah-olah sudah ada. Dan itu akan menjadi ada memang. Itulah Allah yang kita percayai. Engkau diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena kita berbuat, tetapi karena kasih karunia Allah. Baru perjalanan iman orang benar dimulai. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah pemulihan, terimalah kemakmuran. Terimalah semua karya Tuhan itu yang diawali oleh janji Tuhan yang kita percayai. Tuhan memberkati.